sudah hal biasa itu makan oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sri Said, Pernah Praja Angkatan 22. Di video kali ini saya ditemani oleh Bapak Kapolsek karena berhubung hari ini 1 Juli adalah hari ulang tahun Bayangkara ke-74. Oleh karena itu saya bersama dengan Pak Kapolsek. Selamat siang Pak Kapolsek. Ya, selamat siang Pak Adi. Ya, jadi ini Pak Kapolsek kita sedikit bicara tentang pengalaman tes Pak Kapolsek terkait dengan masuk Taruna Akademi Kepolisian. Baik. Jadi sebelum saya menjelaskan, ya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri ya. Baik, nama saya Albertus Mabel SIK, pangkat Inspektur Polisi 1, tingkat 1, NRP 91070293. Jabatan saya sekarang sebagai Kapolsek Pulau Bacan, Polres Halmahera Selatan, Polda Malut. Jadi saya menceritakan sedikit tentang mungkin saya masuk Taruna. Awalnya saya ini asli saya Wamena. Mungkin saudara Adi juga pernah dengar. Iya. Wamena itu daerah pegunungan. Jadi Kabupaten Jayapura, Kota Wamena, desanya Jiwika. Jadi saya tes. Saya lulus SMA 2010. Iya, SMA saya di SMA Jiwika Santo Thomas Wamena. Saya lulus 2010. Habis itu saya tes Kapol di Polda Papua. Itu di Jayapura. Itu saya tinggal, ada teman saya satu dari Merauke namanya Agustus Pigai. Tong sama-sama tinggal dan tong sama-sama berlatih, tong sama-sama belajar sambil tes ke Polda. Akhirnya tong seleksi di tingkat daerah. Saya dengan teman saya ini tong dinyatakan lulus. Habis itu kita diberangkatkan ke pusat untuk seleksi pusat. Jadi yang daftar di Papua di tingkat daerah itu 254. 254. Yang lolos di tingkat daerah itu 12 orang dan dikirimkan ke pusat, yaitu di Semarang. Lalu kita tes seleksi lagi sama seperti di tingkat daerah, dari awal lagi. Seleksi pantohir namanya ya. Iya, jadi kami tes lagi. Akhirnya kami dari 12 itu yang lolos 5 orang, termasuk saya. Jadi kami dari pengiriman Papua 2010 itu kami masuk, diterima 5 orang, 7-nya pulang kembali ke daerah. Dan jadi habis itu dinyatakan gagal lolos seleksi pantohir. Iya, pantohir tingkat pusat. Jadi yang yang lolos di tingkat pusat cuma 5 orang termasuk saya. Untuk perwakilan Provinsi Papua. Iya, Papua. Polda Papua. Habis itu kami lanjut pendidikan. Ya, puji Tuhan aman-aman, lancar, dan kami bisa dilantik, bisa menjadi seorang polisi atau menjadi Inspektur Polisi 2, tingkat 2, dilantik dari Bapak Presiden SBY di tahun 2013 waktu itu. Pelantikannya di Surabaya, dari bergabung dengan 3 matra TNI, Angkatan Udara, Darat, Laut, sama Kepolisian. Jadi kami dilantik di Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya tahun 2013 itu. Dan habis lulus kami kembali ke akademi, ke Lemdiklat, lanjut sekolah lagi PTIK. Itu Pak Kapolsek, PTIK itu seperti apa itu? Ya, itu kan sekolah lanjutan. Jadi itu kan kami di PTIK itu kan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Kalau dia mungkin saudara ada juga pernah dengar itu sekolah PTIK.
itu perguruan tinggi ilmu kepolisian, dan dia keluarnya gelarnya SIK. Mungkin Pak Adi pernah dengar begitu ya, SIK itu kan sekolah lanjutan begitu. Nah jadi setelah lulus Akpol langsung lanjut ke PTIK. Iya, tanpa tes itu. Iya, karena kebijakan jadi memang jalurnya seperti itu. Iya, jalurnya seperti itu. Jadi itu ya mungkin nasib atau mungkin rezeki buat angkatan saya begitu, karena paling terakhir begitu. Yang terakhir begitu. Yang terakhir angkatan saya, jadi mungkin tong punya rezeki lah begitu. Iya. Iya begitu. Jadi habis itu tong wisudanya di Jakarta sama-sama dengan senior kami. Di Istana Merdeka? Bukan, di PTIK Jakarta itu terletak di Jakarta Selatan, Jaksel. Nah, jadi kami wisudakan itu sama-sama dengan senior PTIK. Jadi bersamaan. Iya, jadi kami angkatan kita tuh PTIK angkatan 62. Kalau senior kami itu tidak salah angkatan 61. Iya, angkatan 61. Jadi kami dilantik wisuda sama-sama. Habis itu langsung baca penempatan begitu. Iya, baca penempatan. Ya, memang saya dari Taruna itu memang saya sudah ingin jadi Brimo. Saya sudah ingin jadi Brimo. Jadi berarti dari PTK langsung masuk ke kejuruan gitu ya? Dari PTK itu kan langsung ke ada pilihan gitu. Ada isi angket begitu ada isi angket, ada dikasih kertas 3 lembar. 3 lembar. Jadi saya isi waktu itu isi Brimob Malut. 2 lembar saya isi Brimob Malut, 1 lembar isi Brimob Papua begitu. Jadi habis itu ya baca penempatan, saya dapat di Brimob. Bukan, Satbrimob Polda Malut. Jadi saya dapat di sini dapat penempatan di sini. Habis baca penempatan itu kami langsung diarahkan masuk di Kelapa II, karena itu kebijakan. Jadi yang teman-teman kami yang dapat di Brimob daerah itu semuanya diarahkan langsung masuk ke Kelapa II dulu. Ada pelatihan khusus. Bisa dikatakan pelatihan khusus. Iya. Ada tambahan pelatihan. Iya, ada tambahan pelatihan gitu. Betul. Jadi kami kurang lebih satu bulan dah. Kami sama-sama masuk di Kelapa II sana. Habis dari situ sudah selesai. Kami balik ke masing-masing Polda. Jadi kembali lagi ke Maluku Utara. Ya, habis itu saya langsung habis selesai pelatihan, saya langsung balik ke Polda Maluku Utara. Dan habis itu di tahun 2014, saya tidak salah saya kesini itu bulan Agustus, karena rekan saya yang di umum mereka sudah duluan sini, saya dari belakang. Habis itu saya langsung masuk di Satbio Polda Malut. Saya dipercayakan jadi Danton 1 Kompi 1 John B. Satbio Polda Malut. Habis itu saya ada pelatihan khusus lagi, bilang DASPA, pendidikan dasar. Akhirnya saya berangkat ke Watu Polsek Surabaya itu. Saya berangkat ke Watu Polsek Surabaya itu 2015 pendidikan dasar Brimob itu di Watu Polsek 2015. Balik lagi. Balik tahu nama saya sudah pindah di Sofifi. Iya. Sofifi. Akhirnya saya sudah balik, tahu nama saya sudah pindah di Sofifi. Terus saya pindah Sofifi jadi Danton 1 Kompi 2 John A Pelopor 1 Polda Malut. Habis itu saya dinaikkan jadi Kasubden 4 Kompi Kasubden 4 John A Pelopor 1 Polda Malut. Habis itu 2017 saya dipindahkan ke mana? Dipindahkan ke Ternate. Ternate. Nah, saya
dipindahkan ke Ternate jadi Kanit 1 Wantero di Subdam Gegana. Oh, itu sebenarnya masih di Korps Brimo. Tetap di Brimo, tapi kan di Brimo kan ada apa? Ada Den Gegana. Iya, iya. Dan mungkin saudara Adi yang mungkin biasa dengar apa Gegana itu yang biasa bilang lawan anti teror lah, Iya, atau lawan penanganan anti-teror. bom lah, jinak-jinak bom. Itu mungkin saudara Adi mungkin biasa dengar. Ya. Itulah kita. Seperti itu. Ya, jadi kurang lebih ya hampir 2 tahun lagi. Hampir 2 tahun lagi di situ. Hampir 2 tahun itu 2017 kan. Hampir 2 tahun saya di Ternate. Nah, habis itu Pindah ke sana lagi. bukan, habis itu saya punya nama keluar itu jadi Kapolsek apa tuh? Taliabo. Kau ditugaskan lagi pindah. Nama saya keluar. TR keluar di Kapolsek apa? TR keluar ya di Kapolsek Taliabo di pending akhirnya terjadi. Dan yang kedua kali keluar jadi Kasat Samapta di Polres Halteng, dibatalkan lagi tidak jadi. Katakan lagi. Ini yang ketiga kali ya nama saya keluar jadi Kapolsek Pulau Bacan. Langsung ke Pulau Bacan. Ya, jadi yang sekarang ini itu 2019. Jadi saya kurang lebih sekarang sudah mau masuk 2 tahun. bukan jadi Kapolsek ini nanti tanggal 6 Juli baru nanti jadi 1 tahun pas. Oh, jadi 1 tahun di Pulau Bacan. Pulau Bacan. Menjadi Kapolsek Pulau Jadi, Bacan. Kapolsek Pulau Bacan. Iya. Jadi ini saya ini kan mungkin saudara Adi tahu mungkin pernah beliau itu kan disiplin. Iya. Disiplin mungkin hierarkinya, respeknya ya. Iya. Kami ya mungkin saya sudah ada belajar sedikit tentang fungsi-fungsi kepolisian lah, biar mungkin ada pengalaman begitu. Jadi ya saya sudah agak mengerti lah, bisa tahu tugas fungsi-fungsi umum ini, fungsi-fungsi kepolisian kan kami bisa tahu, bisa langsung turun di lapangan juga. Iya. Begitu ya, mungkin kira-kira kurang lebih begitu seperti itu ya. Nah, terus Pak Kapolsek, Iya. kesan-pesan selama di pendidikan sebagai taruna akademi kepolisian itu seperti apa? Kesan-pesannya di dalam pendidikan itu apakah enak atau tidak, sakit atau tidak, seperti itu? Iya. Ya, memang kalau terkesan itu kan di sana itu kan mungkin saudara Adi ini kan pernah dengar juga, mungkin saudara kan lulusan dari IPDN ya. Iya. Nah, mungkin di tempat pendidikan saudara tahu sendiri ya. Iya. Apalagi tong pihak kepolisian, walaupun memang tong ini sipil, keamanan dalam negeri, ya mungkin kalau kedisiplinnya itu memang tertib lah, begitu tertib. Jadi apapun ini kami hadapi saja. Jadi di bawah senyuman aja. Jadi ya itu mungkin itu tapi itu sudah hal yang biasa. Hal yang biasa. Karena mungkin ya kalau awal-awal kan memang takut. Takut, tapi setelah menjalani mungkin setelah 1 bulan ya sudah hal biasa lah. Sudah beradaptasi. Jadi ya anggapnya sudah hal biasa begitu. Mungkin makan fokusnya gitu. Jadi pesan-pesan jalani aja ya. Ya, jadi kami jalanin saja begitu. Iya. Itu mungkin kesan ya. Kalau pesan ya mungkin pesan buat adik-adik calon kalau pesan itu ya mungkin belajar. Saya berharap itu adik saya yang dari Papua ya. Itu kan kami dari yang kakak saya bisa lewati, berarti adik-adik kita tuh lebih baik dari kami begitu. Mungkin lebih maju lah begitu, lebih profesional lah. Cocok. Jadi tetap semangat saja. Tetap semangat saja. Jalani proses sebagai calon taruna, tetap ikuti alur dan petunjuk agar supaya bisa melewati tahapan-tahapan tes sehingga semoga dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa adik-adik sekalian bisa lulus dan menjadi sebagai seorang taruna akademi kepolisian. Ada uniku istilah-istilah kedinasan kita ada itu. Kalau kayak begitu mungkin jelial saja, cuma jelial saja. Itu penyemangat orang begitu. Jadi mau sebelum kegiatan itu harus jelial dulu biar tong punya
punya semangat begitu. Semangat. Ya, pokoknya ini membangkitkan semangat orang begitu. Jadi tampilkan diri itu mungkin depan senior orang kah atau atasan begitu ya. Ya atasan, jadi pengasuh. Kalau apalagi ada mungkin tong punya pimpinan langsung Bapak Gubernur atau Wakil Gubernur, atau mungkin mau dikasih PCR, ya itu berarti tunjukkan harus semangat. Mantap. Jadi Pak Kapolsek, saya dengar informasi bahwa ada adik yang mengikuti tes polisi. Bukan, sudah jadi. Sudah jadi polisi. Taruna atau baru naik pangkat hari ini. Berarti polisi Bintara Tamtama atau bukan, dia perwira lagi. Perwira juga. Berarti lulusan akademi kepolisian. Iya, dia lulusan 2016. Iya, jadi dia sudah naik pangkat hari ini. Naik Ibtu lagi dia. Berarti naik Ibtu juga. Naik Ibtu. Berarti pangkatnya sama dengan sama Kapolsek. Sudah sama. Iya, tadi sudah sama, tapi beda masa pengabdian. Iya, itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk selama saya dinas ini kan, mungkin kalau mau bilang karakteristik kan, Papua dengan Maluku Utara sama lah. Beda dengan di Jawa sana. Kalau di Jawa itu kan saya banyak teman-teman di Jawa sana, dan itu kalau orang Jawa ini kan memang sopan, baru nurut lah. Ya, penurut sopan santun, berwibawa begitu. Tapi kalau dari timur, ya kalau tong dari timur ini kayak tidak ada sikap atau kasar lah, bilang kasar lah. Kasar tapi baik hati. Kasar tapi memang kalau orang timur memang dilihat dari kulitnya itu kasar, tapi memang hatinya baik sudah itu. Iya. Kalau dari timur itu. Ya, jadi kami saya tidak kaget, sudah biasa saja. Oke, itulah pengalaman dari Pak Kapolsek. Nah, semoga hari calon taruna tahun ini bisa lebih bersemangat lagi dalam tahapan tes untuk lulus ke Akademi Kepolisian tahun 2020. Sekian video saya dengan Bapak Kapolsek. Semoga bermanfaat untuk hari-hari calon taruna Akademi Kepolisian maupun Polisi Umum, Tentara maupun Tamtama. Semoga sukses di tahun 2020 ini. Saya Sri Said, Purnawiraja Angkatan 22. Hormat. Komando.